Bismillahirrahmanirrahim. 2019 ganti presiden, Ganti sistem. Allahu Akbar. Allah Akbar. Berdiri. Ayo, ayo, ayo revolusi. Ayo revolusi. Ayo, ayo, ayo revolusi. Ayo revolusi. Lagi. Ayo. Ayo revolusi. Ayo revolusi. Lagi. Ayo, ayo, ayo revolusi. Ayo revolusi sekarang. Takbir 3 kali yang keras. Duduk lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ocha M Channel. Nggak nyangka pelapor Ismail Yusanto ke Polda Metro Jaya ternyata ex-elit HTI. Ismail Yusanto dipolisikan. Deddy Siregar sebut Bahtiar Nasir dan Felix Xiao hajar. Pojok1.id. Mantan jubir Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI Ismail Yusanto dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Ia dipolisikan karena di media sosial dirinya masih mengaku sebagai ormas yang sudah dinyatakan terlarang dan dibubarkan. Selain itu Ismail Yusanto juga dilaporkan karena dianggap melakukan propaganda khilafah ala HTI yang bertentangan dengan Pancasila dan mengancam keberlangsungan negara. Laporan terhadap Ismail tersebut terregister dengan nomor LP.25137-Romawi 8 YAN 2.5 SPKT PMC tertanggal 28 Agustus 2020. Disebutkan bahwa pelapor Ismail Yusanto adalah seorang bernama Heriansa atau Ayi. Heriansa sendiri adalah mantan ketua DPD HTI Bangka Belitung yang kini menjadi pengurus lembaga dakwah NU Jawa Barat. Dalam siaran persnya, Heriansa pun mengakui pelaporan yang ia layangkan terhadap Ismail Yusanto. Padahal organisasi ini sudah dibubarkan dan terlarang serta karena terus mempropagandakan khilafah ala HTI ke publik, khususnya melalui media sosial, ujarnya. Sementara kuasa hukum Heriansa, Mu'anas Alaidit, menilai tindakan Ismail Yusanto itu bisa mengancam keberlangsungan negara. Mu'anas juga menyebut bahwa pemahaman khilafah ala HTI bertentangan dengan Pancasila sebagai ideologi negara. Pemahaman khilafah ala HTI ini merupakan bentuk menyebarkan permusuhan antar golongan, kerusuhan, dan sara, kata Mu'anas. Apalagi lanjutnya, pengakuan sebagai jubir HTI itu dilakukan meski HTI sudah dibubarkan oleh Menkumham. Putusan itu dikuatkan dengan putusan kasasi Mahkamah Agung atau MA. Dalam putusan itu, ideologi khilafah ala HTI yang menurut putusan pengadilan bertentangan dan melawan Pancasila. Ancaman penjaranya bisa seumur hidup atau 20 tahun, ungkap Ketua Umum Cyber Indonesia ini. Mu'anas menambahkan, klaim sebagai jubir HTI itu bahkan masih dilakukan Ismail Yusanto melalui akun media sosial miliknya. Kami masih mendapati beberapa konten dia di channel YouTube maupun Facebook. Dia masih mengklaim sebagai jubir HTI, sambung Mu'anas. Sebelumnya, Kabitumas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus membenarkan pelaporan terhadap ex-jubir HTI Ismail Yusanto. LP-nya sudah ada, pelaporannya inisial H tadi siang melapor, kata Yusri kepada wartawan Jumat 28 Agustus. Disebutkan bahwa pelapor melihat sebuah unggahan di media sosial pada 26 Agustus. Dalam unggahan itu Ismail menyatakan bahwa dirinya adalah jubir HTI, padahal ormas tersebut sudah dinyatakan terlarang dan dibubarkan oleh Mahkamah Agung atau MA. Nah, pelapor merasa dirugikan. Selanjutnya dia melaporkan laporannya, kita terima, jelasnya. Dalam laporan itu Ismail Yusanto disangka melanggar pasal 82A ayat 2 junto pasal 59 ayat 4 poin B dan C Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Ormas dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan atau pasal 169 KUHP. Ismail Yusanto dipolisikan. Denny Siregar sebut Bahtiar Nasir dan Felix Xiao
hajar. Pojok1.id. Ismail Yusanto ex jubir Hizbut Tahrir Indonesia dipolisikan ke Polda Metro Jaya. Ismail Yusanto dipolisikan karena dirinya mengaku masih menjadi jubir ormas yang sudah dinyatakan terlalang dan dibubarkan. Selain itu, ia juga dilaporkan karena dianggap melakukan propaganda khilafah ala HTI yang bertentangan dengan Pancasila dan mengancam keberlangsungan negara. Denny pun menyatakan kesetujuannya dengan langkah mempolisikan para elit khilafah itu. Hajar, sudah saatnya pentolan-pentolan khilafah itu dipenjarakan, tegasnya. Denny lantas menyebut dua nama lagi yang menurutnya juga layak dipolisikan, Next Bahtiar Nasir atau Felix Xiao, sambungnya. Melalui akun Twitter pribadinya, Mu'anas Alaidit yang menjadi kuasa hukum Hendriansah membuat pernyataan. Mu'anas menyatakan putusan pembubaran HTI itu sesuai putusan PT UN yang sudah berkekuatan hukum tetap dengan nomor 27 K/TUN/2019. Pasalnya, paham khilafah yang disebarkan HTI dinilai majelis hakim bertentangan dengan Pancasila. Menurut Undang-Undang Ormas, penyebaran paham yang bertentangan dengan Pancasila ada ancaman pidananya. Kok masih ada orang bebas sebut jubir HTI dan sebarkan paham khilafah? Tulisnya dikutip pojok1.id dari Mu'anas_Alaidit, Jumat 28 Agustus malam. Menurutnya, upaya hukum yang dilakukan Heriansah atau Ayi yang merupakan ex-ketua DPD HTI Bangka Belitung itu sudah tepat. Apalagi sambungnya, Ayi sempat 7 tahun berkiprah di HTI. Karena sejak putusan MA berkekuatan hukum tetap tidak boleh menyebarkan paham itu khilafah, terangnya. Apalagi terang di berbagai diskusi sampai medsos masih sebut jubir HTI. Ini bukan kebebasan berpendapat tapi pidana, tegasnya. Sementara Heriansah melalui keterangan persnya mengakui pelaporan yang ia layangkan terhadap Ismail Yusanto. Padahal organisasi ini sudah dibubarkan dan terlarang serta karena terus mempropagandakan khilafah ala HTI ke publik, khususnya melalui media sosial, ujarnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.